Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran IPS pada hari ini. Kita akan membahas tentang benua Eropa, yaitu berupa letaknya, luasnya, dan dinamika penduduknya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menunjukkan letak benua Eropa, siswa dapat menyebutkan pembagian region di wilayah benua Eropa, siswa dapat menyebutkan dinamika penduduk di benua Eropa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan membahas tentang benua Eropa. Nah, yang Ibu bulati ini adalah benua Eropa. Di peta ini berwarna kuning. Benua Eropa, kita lihat di sini, daratannya menyatu dengan benua Asia. Sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan kenapa Eropa dan Asia ini daratannya menyatu tapi dikelompokkan sebagai benua yang berbeda. Tentu saja alasannya adalah karena benua Eropa dan Asia memiliki budaya yang berbeda. Lalu di mana letak benua Eropa? Ya, secara astronomis atau letak berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, maka benua Eropa terletak di 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Nah, berdasarkan garis lintangnya ini, maka di Eropa memiliki iklim subtropis dan sedang. Iklim subtropis dan sedang berarti di Eropa memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Sedangkan letak geografisnya, benua Eropa sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah dan benua Afrika. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, kemudian di sebelah timur kita bisa lihat di sini berbatasan dengan benua Asia. Luas benua Eropa sendiri yaitu 10.355.000 km persegi. Kalau kalian lihat dari urutan benua terluas ke yang terkecil, di sini bisa kita lihat bahwa benua Eropa itu berada di urutan ke-5. Benua terluas yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Antartika, benua Eropa, dan yang terakhir yang paling kecil adalah benua Australia. Sedangkan pembagian region atau wilayah benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan atau wilayah, yaitu Eropa Utara dengan negara-negaranya yaitu Finlandia, Swedia, Inggris, Denmark, dan lain-lain. Jadi masih ada beberapa negara lainnya ya, tidak Ibu sebutkan semua di sini. Kemudian Eropa Barat yang berwarna kuning yaitu ada Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Sedangkan Eropa Timur ada Belarusia, Ukraina, Polandia, dan Bulgaria. Sedangkan yang paling bawah atau Eropa Selatan berwarna merah ada Portugal, Spanyol, Bosnia, Yunani, dan lain-lain. Nah, soal pertama yang harus kalian kerjakan nanti jawabannya dikirim ke WA ya. Nah, langsung dikirim ke WA Ibu. Soal pertamanya adalah sebutkan masing-masing 3 negara yang berada di setiap kawasan benua. Baru saja Ibu jelaskan, kalian nanti tulis jawabannya di WA 3 negara yang ada di Eropa Barat, 3 saja ya. Walaupun sebenarnya lebih dari 3 negara, tapi Ibu minta hanya 3 saja yang kalian sebutkan. Kemudian ada Eropa Timur, sebutkan 3 negara, Eropa Utara dan Eropa Selatan, masing-masing 3 negara yang ada di setiap kawasan benua. Itu soal pertama. Kita lanjut dulu ke materi, yaitu dinamika penduduk Eropa. Di Eropa itu laju pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Apa sih laju pertumbuhan penduduk? Nah, laju pertumbuhan penduduk itu adalah tingkat pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, di Eropa ini
pertumbuhan penduduknya atau jumlah pertambahan penduduknya itu sangat rendah, hanya 0,2% per tahun. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Yaitu tentu saja karena tingkat kelahirannya kecil atau rendah. Jadi di Eropa ini tidak banyak orang yang melahirkan, ya. Makanya tingkat kelahirannya kecil atau rendah. Kenapa ya kira-kira? Nah, ini adalah soal kedua untuk kalian. Soal kedua, mengapa tingkat kelahiran di Eropa kecil atau rendah? Kalau kalian bandingkan di Indonesia itu tingkat kelahirannya sangat tinggi, ya. Nah, orang Indonesia kan punya mitos bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, kalau di Eropa, nah kenapa kok kelahirannya sangat rendah atau kecil, ya? Kalian jawab, nanti cari di Google atau di YouTube. Boleh cari di sumber yang lain, jawab nanti ya. Oke. Nah, kita lanjut ke materi lagi, suku bangsa yang ada di Eropa. Jadi di Eropa ini suku bangsanya berupa ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu dengan ciri-ciri berbadan tinggi, berhidung mancung, ya, orang bule-bule gitu ya. Nah, ras Kaukasoid di Eropa ini ada bangsa Nordik, bangsa Alpen, dan bangsa Mediteran. Nah, ini sudah disebutkan wilayahnya. Nah, kalian lihat gambarnya ini, ciri-cirinya untuk gambar 1 itu adalah contoh bangsa Nordik yang ada di Eropa. Mereka berambut pirang dan matanya berwarna, ya. Mungkin ada yang berwarna biru, hijau, dan kecoklatan. Sedangkan nomor 2 ini adalah bangsa Alpen dengan ciri-ciri rambutnya hitam tapi tidak terlalu hitam, ya. Kemudian bermata hitam. Nah, sedangkan bangsa Mediteran, nah ini berambut hitam dan bermata hitam. Lalu bagaimana dengan agama yang dianut di Eropa? Nah, sebagian besar penduduk Eropa itu menganut Katolik Roma. Ada agama yang lain yaitu Kristen Protestan, Kristen Ortodok, Yahudi, Islam, dan beberapa agama lain. Lalu bagaimana dengan bahasa yang mereka gunakan? Ya, tentu saja mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional mereka. Walaupun mereka memakai bahasa yang lain seperti bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, dan bahasa lainnya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang benua Eropa, kalian baca buku paket IPS kelas 9 halaman 11 sampai 13 dan halaman 64 sampai 67. Serta kalian dapat mencarinya di sumber yang lain, bisa dari internet seperti di YouTube atau di Google, ya. Jangan lupa mengerjakan 2 soal latihan yang tadi Ibu sebutkan, ya, ada 2 soal. Nah, jawab di WhatsApp. Jadi langsung ketik di WhatsApp dengan format nama, kelas, nomor absen, jawaban 1, jawaban 2. Nah, kirim langsung jawaban kalian itu ke WA Ibu, ya, jangan ke